Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita kembali bertemu dalam video Sarapan Rohani GPD Situbondo. Pada pagi hari ini saya bersyukur bisa kembali membawakan renungan singkat firman Tuhan yang tentunya bisa memberkati setiap pribadi, setiap jemaat yang mendengarkan. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu kita menyanyikan satu nyanyian yang sudah lama sekali, tetapi sangat memberkati saya secara pribadi. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, aku ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, aku ini milik-Mu. Haleluya. Pujian yang sangat sederhana sekali, tetapi mengatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan tentunya sebagai gembala kita yang baik. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama, saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema, saya beri tema The Good Shepherd atau gembala yang baik. Tentunya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengakui Tuhan Yesus adalah gembala kita, Dia adalah Bapa kita, dan kita adalah domba-domba kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sih kita ini digambarkan sebagai domba-domba Tuhan? Kenapa harus penggambarannya itu menggunakan domba, tidak menggunakan penggambaran yang lain, hewan-hewan yang lain? Kan domba itu kan cenderung terkesan sebagai hewan yang mungkin bau, jelek juga, tidak ada yang bisa dibanggakan sebenarnya dari sebuah domba. Tetapi Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan Yesus menggambarkan kita anak-anaknya sebagai domba, karena domba itu memiliki karakter yang lemah. Dia tidak bisa apa-apa tanpa gembalanya. Dia adalah hewan yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada gembalanya. Jadi domba ini adalah pribadi atau sosok yang sangat bergantung atau sangat mengutamakan gembalanya. Kalau tidak ada gembalanya, maka kawanan domba itu bisa saja tercerai-berai, tidak tahu mau kemana, tidak tahu di mana makanannya. Tetapi kalau ada gembalanya, maka domba itu akan senantiasa merasa terlindungi, merasa diperhatikan, dan mereka bisa mencari makan dan mencari tempat berlindung yang aman bagi dirinya. Jadi Tuhan Yesus itu mau menghendaki kita ini sebagai anak-anaknya untuk senantiasa bergantung, senantiasa mengutamakan Tuhan. Apa-apa harus tanya Tuhan, apa-apa harus mengikuti perintah Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau bagi setiap domba-dombanya, bagi setiap anak-anaknya. Dalam renungan pada pagi hari ini, saya mengutip ayat dalam Yohanes pasal yang ke-10. Dalam satu perikop itu, judulnya adalah Gembala yang Baik, sesuai dengan temanya, judulnya The Good Shepherd. Nah, dalam Yohanes 10 ini ada banyak sekali makna-makna Yesus sebagai gembala. Jadi dia tidak hanya sebagai gembala yang baik, tetapi banyak juga makna-makna di balik itu semua, di balik penggambaran sebagai gembala yang baik. Pertama kita buka Yohanes 10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan, "Akulah gembala yang baik." Aku di sini huruf besar, ya tentunya menggambarkan Tuhan. "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku."
Nah, di ayat 14 sampai 15 ini, gembala yang baik itu digambarkan sebagai gembala yang mengenal setiap domba-dombanya. Di sana tidak dikatakan mengenal domba saja atau mengenal kawanan domba yang aku miliki, tetapi disebutkan domba-dombaku. Jadi singular per singular. Jadi digambarkan bahwa gembala yang baik itu mengetahui setiap detail dari satu ekor per ekor dari domba-domba yang dimiliki. Jadi penggambaran gembala yang baik itu adalah gembala yang bisa mengenal, bisa tahu ciri khas dari satu domba, dari domba yang lain, bisa mengenal siapa sih domba ini gitu loh. Ada satu perumpamaan yang diambil dari kisah nyata juga, yaitu di Inggris, di UK, ada seorang petani di sana yang mempunyai kawanan domba. Kemudian ditantang oleh satu orang dari Skotlandia. Jadi orang ini dari Skotlandia, bukan dari Inggris, menantang petani dari Inggris ini. Coba kamu berikan semua pakaianmu, semua tongkat-tongkat dan properti penggembalaanmu, aku akan menyamar. Nah, setelah menyamar itu, pria Skotlandia ini berhasil mengecoh domba-dombanya petani Inggris ini mengikuti dia kemana dia pergi. Tetapi begitu petani Inggris ini menyiulkan suara siulannya yang khas, semua domba yang tidak terkecuali yang mengikuti pria asing tadi itu, semua berbalik arah dan mengikuti gembala yang aslinya itu, yang dari Inggris tadi. Jadi seperti yang ayat 14 dan 15 itu, tidak hanya gembala yang mengenal domba, tetapi juga domba mengenal gembalanya. Jadi ada hubungan timbal balik di sini, saling mengenal dan saling tahu siapa gembala dan siapa dombanya. Nah, seperti itulah penggambaran Tuhan Yesus kita sebagai gembala yang baik. Kemudian di poin yang kedua, di ayat 11, kita mundur. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian kita lanjut ke ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, di ayat 11 ini digambarkan gembala yang baik itu adalah gembala yang merelakan segalanya demi domba-dombanya, bahkan nyawanya. Seperti yang kita tahu, Tuhan sendiri menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota buat domba-dombanya, buat kita semuanya. Jadi gembala yang baik itu menganggap domba-dombanya bukan hanya ternak, bukan hanya piaraan saja, tetapi sebagai aset yang dimiliki satu-satunya. Kalau tidak ada domba-dombanya, maka habislah hidup seorang gembala itu, karena tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan. Karena yang dikerjakan adalah yang mengembalakan domba-domba itu sendiri. Jadi apapun akan diusahakan oleh gembala ini agar dombanya ini satu pun tidak ada yang hilang ataupun tidak ada yang mati begitu saja. Bahkan dikatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Luar biasa sekali untuk seorang domba, untuk seorang binatang, dia rela untuk mati demi dombanya agar tetap hidup. Itulah penggambaran yang sangat manis mengenai Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Lain dengan pegawai upahan. Misalnya gembala ini menyewa seorang untuk menggembalakan domba, bukan dia sendiri. Maka ya mereka upahan ini atau pegawai ini tidak akan mau rugi, tidak akan mau mati hanya demi domba tuannya. Jadi dikatakan tadi di ayat 12, dia akan lari kalau ada serigala datang, tidak akan menyelamatkan domba-dombanya. Tetapi seorang gembala, dia akan tetap mau melindungi domba-dombanya. Kemudian poin yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-7. Yohanes 10 ayat ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku, ayat yang ke-8, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nah, di ayat 7 ini gembala kita ini sebagai pintu. Gembala yang baik adalah sebagai pintu. Pintu itu melambangkan sebuah arah. Kalau kita melewati pintu, maka kita akan memasuki lingkungan yang baru. Kita memasuki suasana yang baru. Maka di ayat 7 itu dikatakan gembala kita sebagai pintu. Hanya melalui gembala kita bisa melewati setiap hidup kita. Kita bisa masuk kepada
perkara-perkara yang lebih besar. Kita dituntun untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang besar, dituntun oleh gembala kita melalui pintu demi pintu kehidupan kita. Kemudian kita lihat poin yang keempat dalam ayat yang ke-16, Yohanes ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, dari ayat 16 ini ternyata ada juga kawanan domba lain. Ya, digambarkan ada kawanan-kawanan lain yang bukan dari satu gembala ini. Nah, di sini menggambarkan bahwa Yesus itu sebagai gembala yang menghendaki suatu komunitas. Adanya suatu komunitas, adanya satu kesatuan dalam satu komunitas. Sehingga di sini yang digambarkan ada domba-domba ya, bukan hewan lain. Jadi domba ini penggambaran anak Tuhan. Jadi dari ayat 16 ini Tuhan mau memberitakan bahwa kita harus sebagai domba-domba Tuhan ini harus bersatu dalam satu pengembalaan. Kita harus bersatu menjadi satu umat yang teguh dan kuat yang digembalakan oleh satu gembala yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang The Good Shepherd, tentang gembala yang baik. Suatu tema yang sangat sering kita dengar, seorang gembala, yaitu Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Kita digambarkan sebagai domba-domba. Kita digambarkan sebagai hewan yang lemah. Domba itu lemah, tidak bisa apa-apa kalau tidak ada gembalanya. Jadi berbanggalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus mengatakan kita sebagai domba. Itu berarti kita adalah sebuah anak yang sangat disayang oleh gembala kita. Kita adalah kesayangan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberkati setiap kehidupan kita, dan kita bisa semakin mencintai Tuhan. Kita bisa semakin bangga memiliki Tuhan yang mau menjadi gembala yang baik buat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.